Salam sejahtera, saudara. Ya, ditanggapi dong. Masa cuman ke sana, salam sejahteranya ke sini enggak? Sekali lagi, salam sejahtera. Yes, gitu. Jadi saya juga dapat gitu, saudara ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan salam sejahtera sebab kalau saya mengatakan horas nanti false. Ya. Saya Batak memang tapi lahirnya di Semarang. Jadi ngomongnya enggak horas, tapi horas. Jemaat Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya ya. Budaya Batak. Siapa di sini orang Batak ya? Silakan angkat tangannya. Ini saya keliru masuk gereja HKBP atau GKI ya? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus datang untuk membawa pemisahan. Apa yang Anda rasakan? Memang ini pendeta yang mengambil, kalau ada beberapa bacaan, pendeta yang akan menuliskan khotbah dalam rancangan khotbah, biasanya dia akan memutuskan temanya apa. Dan ketika tema ini yang diberikan, maka kami para pendeta saling lihat, mungkin gitu ya. Karena apa? Karena biasanya yang kami utarakan, kalau Yesus datang, itu kan membawa damai, sejahtera. Membawa kebahagiaan, membawa penyatuan, meruntuhkan tembok-tembok dan lain sebagainya. Ya, tapi sekarang tema kita justru Kristus datang untuk membawa pemisahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama saya Tumpal Manahan Pasahatan Lumban Tobing. Ada yang bisa mengeja lagi? Nah, saya orang Batak ini ya. Batak itu panjang itu. Tumpal Manahan Pasahatan Lumban Tobing. Tumpal itu katanya artinya mahkota. Jadi mahkota saya copot ya, seperti inilah keadaannya. Ini kalau ketawa ngenyek berarti ini ya. Ya, saya terus terang bahwa bangga menjadi orang Batak. Ada banyak orang yang berpikir tentang bagaimana seharusnya adat istiadat itu dipisahkan dari ajaran Kristiani. Kalau seseorang sudah menjadi pengikut Kristus, ada yang berpendapat gitu ya. Bahkan apalagi seorang penginjil atau seorang pendeta, mestinya dia tidak lagi melakukan adat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut saya, dalam kehidupan saya ini, saya tidak bisa menyangkal bahwa di belakang saya itu ada marga, yaitu Tobing. Jadi Tumpal Tobing, kan begitu saudara ya. Ini yang seringkali terjadi, ada nama Henry S, maksudnya Sitohang. Tapi disingkat Henry S, ditanya Henry S-nya siapa? Oh kali Subagio. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi identitas seseorang itu sampai dia mati sekalipun tidak pernah dia akan kehilangan identitasnya dia sebagai marga. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang dia bawa sejak dia lahir. Oleh karena itu, ini sangat penting bahwa untuk yang akan datang, kalau nggak salah Jawa, budaya Jawa ya. Budaya Jawa, saya jadi ingat nih, ada nama teman saya namanya Partok Huta Barat. Dan ini saya pikir dia orang Jawa nih ya. Tapi dia orang Batak, namanya Partok Huta Barat. Karena waktu kecil katanya dia dulu waktu bayi mau meninggal dunia, dokternya namanya Partok yang menyelamatkan. Ya, jadi terus dia namanya Partok Huta Barat. Saudara, wah kok saya yang kelihatan? Tolong slide-nya. Ya, yang kedua. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Rasul Paulus pun setuju bahwa kedatangan atau kehadiran Yesus Kristus itu membawa damai sejahtera dan bukan pertentangan atau pemisahan.
Seorang remaja datang kepada saya dan dia bertanya, "Pak Pendeta, saya dulu biasa-biasa aja percaya pada Tuhan. Saya datang di dalam ibadah remaja dan saya punya banyak teman. Lalu ketika satu saat saya memutuskan punya komitmen untuk ikut Yesus, orang mengatakan hidup baru, lahir baru, apapun itu namanya. Yang anehnya, saya sekarang justru merasakan teman-teman saya itu menjauh dari saya. Padahal mestinya kan saya ini kan membawa damai sejahtera. Kenapa? Mestinya kan saya membawa terang ke tengah-tengah kelompok itu, ke peer group saya. Kenapa justru mereka itu pergi pelan-pelan, walaupun mereka tidak mengatakan benci sama saya, tapi mereka merasa tidak pernah setuju lagi dengan apa yang saya katakan. Ada pula yang berbisik mengatakan, kamu sekarang sok suci ya, dikit-dikit firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ada lagu Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom. Oh, nggak ada yang nyanyi, nggak tahu ya lagunya ya? Nggak tahu ya, cuman tertegun aja mendengarkan suara saya kali. Wah, ya. Jemaat Tuhan, saya mau mengatakan bahwa Avenu Shalom Aleichem ini terjemahannya ada yang mengatakan ku bawa damai sejahtera, atau yang satu lagi ku hadirkan damai sejahtera. Menurut Bapak Ibu saudara-saudara kira-kira yang mana? Kalau ku bawa begini, kalau ku hadirkan begini, kalau nggak jelas begini Bapak Ibu ya. Ya, yang mana nih? 1, 2, 3, yang mana? Ya. Saya mau mengatakan bahwa anak remaja tadi memang demikian. Kalau sesuatu itu saya bawa, itu saya menjadi beban, saya menjadi terlalu berat kalau itu saya bawa-bawa, kan gitu ya. Kenapa? Karena sekarang saya lagi bawa firman Tuhan dan setiap kali saya mau mencoba untuk membagikan firman Tuhan itu kepada yang lain. Kalau menghadirkan, bedanya apa? Saya tidak membawa firman itu, tetapi saya menghadirkan firman itu melalui kehidupan saya, melalui perilaku saya, melalui apa yang saya katakan, melalui apa yang saya bicarakan. Dulu saya pernah menjadi seorang pendeta mahasiswa. Ada seorang mahasiswa yang setiap hari itu membawa Alkitab. Jadi temannya kan bertanya sama dia, kenapa kamu kok bawa Alkitab? Oh, nanti sebentar akan ada persekutuan. Jadi perlu firman Tuhan. Besoknya dia bawa lagi. Lah kenapa kok hari ini bawa firman Tuhan? Bawa Alkitab. Oh, nanti siapa tahu ada mahasiswa yang punya masalah, saya akan menghadirkan firman ini. Saya bawa firman ini kemana-mana. Wow, luar biasa. Dan terus menerus seperti itu, sampai satu ketika ada seorang mahasiswa yang lain tanpa sengaja ngikutin di belakang, bukan ngikutin ya, berjalan di belakang dia. Rupanya waktu dia pulang ke kos-kosannya itu antara jam 6 jam 7 malam, petang gitu ya. Jadi ketika dia pulang, dia lewatnya kuburan, saudara. Jadi pas lewat kuburan, dia langsung begini. Kan gitu ya. Nah, Alkitab itu menjadi opok-opok, kan gitu ya. Alkitab itu menjadi kesaktian untuk dia gitu, bukan gayanya aja. Wah, ini penting nanti kalau ya dia bawa firman kemana-mana. Yang penting dia bisa hadirkan, dia nggak takut. Walaupun lewat dimanapun, lewat di lembah maut sekalipun, kan gitu ya. Tidak takut bahaya, kan begitu saudara. Saya mau peringatkan nih ibu-ibu juga demikian. Kalau punya anak bayi, ya, kakak saya punya anak bayi, taruh ya di boxnya dia, ditaruhlah Alkitab ini. Saya tanya, kenapa kak kau ditaruh Alkitab di sana? Dan dia mengatakan, iya, nanti kalau bayi itu menangis maka dia akan berjumpa dengan para malaikat. Luar biasa. Saya bilang, kak tolong diambil Alkitabnya, nanti kalau jatuh kena kepalanya bukan cuman ketemu malaikat. Betul ya? Langsung ketemu Tuhan, kan gitu saudara ya. Ya, ini ya kesalahan membawa firman Tuhan. Anda boleh membawa firman Tuhan, menceritakan kepada banyak orang, tapi orang mau melihat
Anda boleh tahu firman Tuhan, Anda boleh ngerti firman Tuhan, Anda boleh hafal firman Tuhan, tapi orang pengen melihat. Apakah Anda juga menghadirkan firman itu di dalam kehidupan Anda? Apakah orang juga melihat bahwa ada terang firman itu yang keluar dari kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutnya. Ya, lanjut. Next. Dalam Lukas, betul ya? Dalam Lukas 12 ayat 51, Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Coba kita lihat ya saudara ya. Yang paling enak kalau selalu kita bicara tentang Yesus yang membawa damai, bukan Yesus yang membawa pertentangan. Percaya nggak? Gara-gara ayat ini ada orang-orang yang meninggalkan kekristenan karena dia nggak setuju. Kenapa justru kalau saya percaya sama Yesus itu akan ada pertentangan, khususnya di dalam rumah tangga? Apa iya? Karena dia takut nanti terjadi pertentangan, pemisahan di dalam rumah tangga, maka kemudian dia pelan-pelan sayup-sayup tak terdengar, gak pernah ke gereja lagi, kan gitu saudara ya. Ternyata ada ayat ini yang menyebabkan hal itu. Coba Anda pikir-pikirkan, apa iya? Apa memang Yesus mengatakan seperti itu? Dalam Lukas 12 ayat 49 dikatakan demikian. Lukas next ya, Lukas 12 ayat 49. Ya, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang agak sulit untuk dimengerti saudara. Kita pasti paham bahwa kalau orang mengatakan simbol api, itu artinya adalah terjadi penghakiman. Itu dulu ya. Jadi Yesus mau mengatakan api itu dilemparkan, maka akan ya dilemparkanlah penghakiman. Dan apa kaitannya dengan ayat 51? Bahwa api itu dilemparkan bukan membawa kedamaian, tapi membawa pemisahan. Kita akan keliru memahami ini kalau kita tidak tahu latar belakangnya. Dalam Lukas 12 ayat 36 sampai 40, saya coba berikan ayat-ayatnya dulu ya, saudara. Dalam Lukas 12 ayat 30 sampai 40 dikatakan demikian. Kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan latar belakang terjadinya pemisahan dan pertentangan. Anda masih ingat ya cerita di Matius juga tentang pemisahan itu, dipisahkan domba dan ya, kambing dan domba. Ada terjadi pemisahan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ini, orang berpikir bahwa yang namanya penghakiman itu terjadinya nanti. Kalau gitu tunggu aja nanti setelah meninggalkan dunia ini ya. Tapi ternyata bukan cuma itu saudara. Yesus sudah melemparkan api itu pada saat sekarang ini. Itu makanya tadi saya memulai dengan seorang remaja. Dia mengatakan tadi, kenapa saya mengikut Yesus, kelompok yang ada di sekitar saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya meninggalkan saya. Kenapa mereka seperti nggak cocok lagi dengan saya? Seperti magnet yang dulu kita bersama-sama, sekarang kita seperti bertentangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, next. Penghakiman itu sudah dimulai dari saat sekarang ini. Tadi kan saya mengatakan waktu baca itu, saat sekarang ini akan terjadi pemisahan di dalam keluarga, betul? Ya, saat sekarang ini, bukan cuma nanti penghakiman, tapi terjadi saat sekarang ini. Dan ini dimulainya, Yesus mengatakan, saya harus masuk di dalam baptisan. Saya susah untuk masuk dalam baptisan ini. Maksudnya apa sih? Ada 3 baptisan saudara ya, ada 3 baptisan. Yang pertama itu baptisan air yang kita diperpandikan, yang kita tahu ya, yaitu untuk apa? Membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Yang kedua itu baptisan roh. Ketika seseorang sudah menerima Yesus dalam kehidupannya, maka kemudian Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus dalam hidupnya dia. Ini dibaptis dengan roh, penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang mungkin nggak pernah kita dengar, yaitu baptisan darah. Belum ya? Nah,
Yang pertama itu adalah baptisan, orang mengatakan baptisan Yordan karena di Sungai Yordan. Yang kedua baptisan roh biasa, dan yang ketiga ini yang terakhir adalah baptisan Kalvari. Ketika Yesus disalibkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus masuk ke dalam baptisan darah ini. Yesus harus masuk ke dalam baptisan Kalvari ini. Karena hanya dengan cara seperti ini, maka Tuhan Yesus akan memperdamaikan manusia dengan Allah. Nggak ada cara yang lain. Oleh karena itu, situasi penghakiman pun terjadi saat sekarang ini. Bahwa, ya next. Ya, peristiwa kematian salib itu mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan manusia dengan manusia, dan mendamaikan manusia dengan dirinya. Tetapi harus melalui satu penderitaan, harus melalui jalan salib. Kita boleh mengatakan bahwa karya Yesus yang mendamaikan itu sekaligus juga memisahkan mereka, yaitu mereka yang menerima Yesus dan mereka yang menolak Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena apa, saudara? Sebab ketika seseorang mengatakan saya sudah diubah, saya sudah mendapatkan hidup yang baru, saya sudah lahir baru, itu berarti ada perubahan di dalam sikap hidupnya. Itu berarti bahwa dia berusaha untuk selalu jauh dari dosa, berusaha untuk meniadakan apa yang merintangi dia agar dia dekat dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, next ya, memilih Kristus atau menolak dia. Nampaknya tidak ada pilihan lain tengah-tengah gitu ya. Kristus datang untuk membawa shalom, membawa damai sejahtera. Tapi juga itu bagi umat yang percaya. Tapi bagi umat yang tidak percaya dan menolak kedatangannya akan menjadi ancaman yang menggelisahkan. Ada satu kisah yang sungguh-sungguh terjadi, seorang manajer gudang. Katanya, ya, biasanya kalau manajer gudang itu tempatnya basah. Jadi seringkali melakukan markup. Nota, ya, harga yang seharusnya ditukar dengan harga yang tidak seharusnya. Harganya bisa lain, notanya bisa diganti, entah macam-macam. Satu ketika manajer ini datang ke gereja dan dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada saat dia mendengarkan firman Tuhan itu, saat itu dia merasakan sesuatu. Saya pernah mendengar ketika firman Tuhan diberitakan, itu seperti air ya, yang diberitakan dari atas mimbar, yang di bawah itu botol-botol. Ya, jadi bisa masuk, bisa meleset kan gitu saudara ya. Bisa masuk ke botol itu bisa meleset. Nah, mungkin manajer ini sudah berkali-kali datang ke gereja meleset terus gitu ya. Kali itu kena dia. Kali itu kena, tiba-tiba ketika pendeta mengatakan bahwa kita mesti jujur di hadapan Allah, dia mulai berpikir, dia mulai gelisah. Ini dia. Ya, ketika terang itu datang, dia mengalami kegelisahan. Dan kenapa gelisah? Karena dia tahu kalau sampai dia melakukan ini, dia jujur di hadapan Allah, dia melakukan seperti yang firman Tuhan inginkan, maka yang akan terjadi adalah bahwa dia akan dipisahkan dari kelompoknya. Bahwa keuangannya, nafkah yang selama ini dia dapatkan, itu akan berkurang. Tapi dia punya komitmen. Dia berkomitmen, saya akan menjalankannya. Dan memang apa yang terjadi saudara? Ini kok manajer kita kok jadi aneh kan gitu saudara. Ini kok jadi aneh sekarang ya. Dulu kita bersahabat, dulu kita kompak kok bagi-bagi semua. Sekarang kok dia sok jujur begitu sih kan gitu. Dan ini merugikan kelompok itu, dan apa yang terjadi saudara? Ketika kelompok itu dirugikan, maka kelompok ini akan berusaha untuk menghancurkan sang manajer tadi. Ada resiko, itu yang mau Tuhan katakan. Kalau engkau mau mengikut aku,
mau menghadirkan Allah dalam kehidupanmu, ada resiko yang akan ditanggung. Ada sesuatu yang harus ditanggung. Oleh karena apa? Sebab terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika terang itu ada dalam kehidupan kita, dia akan menerangi semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus melalui kehidupan kita mau hadir dimanapun juga. Bukan kita yang menghindar, tapi kita yang datang. Dan kalau itu kegelapan yang didatangi, maka dia akan menghindar. Hari ini dalam ibadah budaya Batak, saya coba mau melihat ada sesuatu yang sangat menarik. Tadi saya mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak lagi mau melakukan adat istiadat. Saya menikah dengan seorang wanita dari Malang, dan baru beberapa tahun yang lalu kami memutuskan untuk diadati. Sekarang dia menjadi boru silalahi. Pada saat kami mau memutuskan itu, ada saja teman-teman yang mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Itu kan gak perlu, sudah lewat itu. Kalau kamu nggak melakukan itu pun nggak ada masalah kok, nggak ada yang bertanya. Lalu saya katakan, memang tidak ada masalah, tapi pernikahan saya tidak diakui secara adat. Saya bilang, jadi kalau misalnya pas di adat gitu, cuman minggir-minggir gitu saudara, nggak sampai masuk ke dalamnya. Ada hal yang sangat menarik menurut saya, karena tadi saya mengatakan bahwa adat ini yang ada pada saya itu adalah bagian dari hidup saya, dan dia tidak mungkin akan pergi dari hidup saya. Adat yang sangat terkenal adalah Dalian Notolu, atau istilah lainnya ada 3 tungku. Saya heran, kenapa kok 3 tungku? Kenapa kok nggak 5 tungku, kan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau 3 tungku ini satu saja pilarnya itu patah, maka dia akan goyah. Jadi 3 tungku itu maksudnya adalah untuk keseimbangan. Hula-hula, boru, dongan, sabutuha. Wah, kayaknya kok meyakinkan sekali saya bicaranya nih saudara ya. Hula-hula itu tulang raja, tapi bukan tulangnya Jawa ya, lain lagi nanti ya. Tulang rajanya. Dan raja ini akan selalu melindungi. Boru, dia akan selalu dilindungi, tapi dia juga akan melakukan semacam penghormatan kepada tulang. Dan dongan sabutuha adalah orang-orang marga yang ada di sekitar kehidupan kita. Kalau satu dari ini saja itu kemudian lepas, maka dia akan goyah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat menarik sekali adalah bagi saya, bagaimana Yesus itu masuk dalam Dalian Notolu ini. Masuk di dalam 3 tungku ini. Bukan Yesus malah pergi dari situ, tapi dia masuk ke dalamnya supaya adat ini bisa menerima Kristus. Tentu ada banyak persoalan. Siapa yang akan meninggalkan? Yesuskah atau adat inikah yang akan meninggalkan? Tapi satu hal yang sangat penting yang saya belajar melalui adat Dalian Notolu ini, di sana ada empati. Bagaimana tulang berusaha untuk memahami borunya, dongan sabutuhanya dengan empati, berusaha memahami mereka. Dan ini sangat menarik menurut saya kalau ini terus kita lakukan, khususnya di kota. Satu ketika saya ke Pemalang, ke Cikasur ya, tempat yang di Pemalang di desa, saya melihat di sana ketika tanam padi, itu orang datang menanam bersama-sama. Ketika panenan juga demikian. Ya, apa artinya itu saudara? Ini satu yang luar biasa karena ada kebersamaan di sana. Ada kebersamaan satu dengan yang lain. Lalu ketika ada seorang anak yang bertengkar dengan anak yang lain,
Orang tuanya tidak memarahi anak yang lain, itu dia malah memarahi anaknya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan anaknya ini bisa memecah belah hubungan, relasi yang baik di antara masyarakat di sana. Berbeda dengan kondisi di kota. Ya, kalau anaknya dipukul sama anak lain, bapaknya langsung, mana dia? Ku hajar pula dia nanti, kan gitu ya. Coba, dia berusaha untuk protek. Dia berusaha, orang tuanya berusaha untuk melindungi sang anak. Karena nggak ada lagi empati untuk yang lain. Tidak ada lagi tempat. Jadi saya melihat ini hal yang sangat menarik. Kenapa kok diadakan ibadah dengan tema budaya? Untuk mengingatkan kekayaan, filosofi yang ada di balik budaya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau coba hubungkan dengan yang tadi kita baca yang lain, Yeremia, Mazmur yang dinyanyikan dengan luar biasa tadi, dan juga dengan Ibrani. Di dalam kitab Yeremia 23, ternyata pemisahan itu juga sudah terjadi. Di dalam kitab Yeremia 23, 29, latar belakangnya dikatakan di sana bahwa orang-orang yang ada di negeri itu mereka orang-orang penjina. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang melakukan dosa, bahkan nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, itu mereka melakukan, memberitakan firman Tuhan hanya bagi untuk menyenangkan banyak orang, tapi bukan menyenangkan Tuhan. Dan oleh karena itulah diingatkan. Situasi yang seperti ini diingatkan. Perlu terjadi pemurnian ketika firman itu diberitakan. Maka tadi dalam Mazmur 82 dikatakan, hakimilah ya Tuhan. Supaya terjadi penghakiman, ada keadilan, ada kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan, cobalah lihat orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang tertindas. Cobalah datang kepada mereka, berempatilah dengan mereka, tolonglah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana? Ini kalau udah terakhir langsung senyum gitu ya. Dalam Ibrani ya, dalam Ibrani, bagaimana harus hidup berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2, tadi ada satu kata yang terus diulang-ulang, yaitu iman. Karena iman, Musa itu berani melakukan hal besar. Karena iman, maka Rehab ya, berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena iman. Jadi bukan karena apa yang dia pahami, yang bukan dia mengerti, tapi karena iman. Dan iman ini apa? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar. Betul Pak Yu? Ya, kita ngomong sama-sama ya. Iman adalah dasar. Kok sudah berhenti dasar aja ya? Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ini nampaknya sederhana, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menghadirkan Yesus, maka siap sedialah untuk menanggung risikonya. Siap sedialah, tapi juga untuk berharap sesuatu yang baik. Karena seringkali dalam kehidupan kita, yang kita harapkan nantinya itu adalah sesuatu yang jelek. Bagaimana dengan karier saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan harta saya? Bagaimana dengan pangkat saya? Selalu kita bicara tentang sesuatu yang di depan, tapi seringkali sesuatu yang gak baik. Iman tadi adalah apa yang Anda harapkan. Anak saya memang nakal, tapi saya tahu justru kenakalan dia ini yang akan menjadikan dia seorang presiden. Betul ya? Ini yang anak-anak seneng dia, wah bener gitu ya Bapak Ibu.
Berani nggak sih kita keluar dari sana? Ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita, apa yang Anda harapkan? Kalau yang kita harapkan dan kita pikirkan selalu, udah cerai aja, cerai, nggak kuat nih, selesai saudara. Itu iman Anda. Beranikah kita mengatakan, saya harus menunggu Tuhan. Ada sesuatu yang saya harapkan. Ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Kenapa Tuhan mempertemukan saya dengan Dia? Beranikah kita menunggu? Menghadirkan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menderita karena sikap iman, sehingga selalu berharap kepada pertolongan Allah. Karena imannya, karena percayanya, jemaat Tuhan yang mula-mula mereka terus mengalami penderitaan dan tekanan, tapi mereka terus bertahan karena iman. Yang ketiga, kesediaan diri untuk meninggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Tadi saya mengatakan, seseorang yang menerima Kristus dalam kehidupannya, maka hidupnya pun akan berubah. Spiritualitasnya juga akan berubah. Cara berpikirnya juga akan berubah. Sehingga orang lain melihat ada kehadiran Kristus dalam diri orang itu. Dan yang keempat, fokus dan terarah kepada Kristus yang memimpin kita di dalam iman. Ini nampaknya gampang. Selalu pendeta dari Smyrna mengatakan fokus, ya, selalu konsentrasi hanya pada Yesus. Tapi dalam kenyataannya tidak semudah itu, saudara. Oleh karena itu, ini yang paling terakhir, saudara. Ini paling terakhir. Tadi kan terakhir ya. Ini sekarang yang paling terakhir. Slide paling terakhir. Anda ada di mana? Di manakah titik berangkat Anda? Anda percaya dulu atau Anda mengerti dulu? Tolong diendapkan sebentar, jangan cepat-cepat jawab saudara ya. Yang mana duluan? Percaya dulu atau mengerti dulu? Lagi-lagi karena Anda nggak jawab ya saya tanya aja. Kalau percaya begini, sekarang saya lihat atas nih ya. Kalau percaya begini, kalau mengerti dulu begini, kalau tidak jelas begini ya. Yang mana nih saudara? Yang atas geleng-geleng begini dia, lain masalah ya. Mengerti terlebih dahulu atau percaya dulu? Ya, semua kita akan mengatakan saya akan percaya dulu, seperti yang diajarkan di katekisasi kan gitu ya. Percaya dulu baru kamu bisa mengerti. Tetapi di dalam kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Di dalam kenyataannya, saya harus melihat dulu hasilnya seperti apa. Baru saya akan berjalan. Ini nggak sesuai. Coba kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab mulai dari Musa. Ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ketika berdiskusi dengan Tuhan, Musa mengatakan, Tuhan, apa Tuhan nggak keliru milih saya? Saya ini siapa Tuhan? Sudahlah, gak ada masalah, aku menyertai kamu. Ya tapi kan aku tidak punya alat-alat Tuhan, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya perlengkapan apapun. Gak apa-apa, aku menyertai kamu. Waduh, luar biasa. Saya praktekkan sama anak saya, saudara. Anak saya kos ya di Yogyakarta. Anak saya di Yogyakarta lagi kuliah. Kalau dia kirim surat panjang lebar, Papa, Mama sayang, kalian luar biasa sudah mendoakan saya terus ke bawah aja langsung. Di bawahnya, uang kosnya kurang Papa Mama, tolong ditambahkan. Besoknya lagi dia kirim, atasnya nggak usah di bawah, bacanya saja di bawah. Ya. Sekarang kurang tinta printer, entah macam-macam lah. Kurang kira-kira sekitar 500.000 lah ya tinta printer kok mahal sekali. Lalu saya jawab dia dengan gayanya Musa ini, cerita Musa ini. Anakku yang kusayangi dan kami doakan terus. Jangan khawatir, kami selalu menyertaimu. Selesai. Saya tidak kirimkan duit.
Kira-kira bagaimana perasaan dia, saudara? Ya, Pak, aku tahu mau menyertaiku, tapi mana duitnya, kan gitu ya, saudara ya. Kan itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Saya pengen lihat suksesnya dulu. Saya pengen lihat dulu bahwa Tuhan memang menyertai saya. Enggak. Jalan dulu, lakukan dulu. Seperti hadirkan Tuhan dulu. Baru kita akan melihat karya Tuhan. Ini yang kemudian menyebabkan seringkali terjadi pemisahan. Apa iya? Yang paling terakhir, saudara, ini paling akhir betul. Udah. Dari tadi saya lihat sabar sih. Biasanya kalau nggak sabar kan kakinya goyang-goyang lah, ini baca-baca gitu. Ini nggak ada yang baca, jadi saya pikir masih oke nih. Saya pernah cerita juga kalau nggak salah di sini. Saya cuma mau ulangi saja. Ternyata yang namanya percaya itu ada percaya yang original, ada percaya yang KW. Bener nggak ya? Sama toh seperti bagaimana Anda membuktikan bahwa satu benda itu adalah original atau KW. Misalnya tas Louis Vuitton yang merah itu kan mahal ya. Itu diuji kalau pas gerimis, saudara ya. Kalau pas gerimis, kalau tasnya itu diginikan, ini berarti KW. Sebab kalau dia asli begitu gerimis langsung masuk gitu ya. Langsung ketahuan gitu. Ya. Jadi rupanya yang namanya percaya itu juga ada, ya, kalau lagi pengen percaya, itu KW. Kalau bisa menghadirkan Tuhan, itu KW, saudara. Yang Tuhan pengen adalah kalau kamu sudah menerima aku, maka kamu harus punya komitmen. Kamu punya decision, kamu punya keputusan. Apapun yang terjadi. Sebab itulah tiang awan dan tiang api Anda dan saya. Anda dan saya tidak akan pernah mencapai Kanaan. Tidak akan pernah mencapai apa yang Anda cita-citakan, apa yang menjadi misi, visi Anda. Kalau tidak ada tiang awan dan tiang api yang menyertai. Tiang awan dan tiang api yang menyertai tadi adalah Tuhan yang sudah menyertai kita. Putuskan dan berikan komitmen apapun yang akan terjadi. Tuhan menyertai kita semua. Amin ya. Lega ini kelihatannya kalau amin kelihatannya ya. Baik, mari kita masuk dalam saat teduh.